Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur pagi ini Allah mempertemukan kita semua di masjid yang mulia ini, Masjid Nurul Iman, Nurul Islam. Ini merupakan anugerah dari Allah karena kita bisa sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid yang mana ini merupakan sholat yang sangat mulia. Bahkan sholat sunnahnya saja qobliyah subuh itu ya nilainya setara atau lebih mulia dari dunia dan seisinya. Shalawat salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Beliaulah yang memberi kita banyak sekali pengajaran agar kita hari ini bisa menjalankan kehidupan kita menjadi muslim yang baik, menjadi orang yang beriman yang kelak dipantaskan oleh Allah untuk masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, perkenalkan saya Aditya Abdurrahman. Ini mungkin pertama kalinya kita bertemu di masjid ini. Saya sehari-hari mengajar di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Dan selain itu saya juga membina anak-anak muda di yayasan namanya Better Youth Foundation. Tempatnya ada di dekat Geraha YKP, ya Penjaringan Sari. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sambil kita nanti membahas tentang bagaimana caranya kita memperbaiki diri sekaligus bisa memperbaiki generasi muda. Ada beberapa hal yang mungkin sambil kita saya menceritakan tentang perjalanan hidup saya. Bapak Ibu sekalian, tahun 95 ya. Tahun 95 itu saya waktu itu masih SMP kelas 2. Ya, tahun 95 saya kenal pergaulan anak-anak muda waktu itu yang disebut, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar istilah anak-anak punk. Tahun 95 saya dulu sekolah itu aktivitas saya banyak nongkrong dengan anak-anak punk. Bisa dikatakan dulu tahun 95 di Surabaya ini saya anak punk yang asabikunal awalun. Ya. Jadi anak punk yang pertama-tama ada di Surabaya. Ya, pada saat itu ya aktivitas saya tidak lebih dari, kalau enggak keliling di jalan-jalan, ya nonton konser musik punk, ya terus dulu nongkrongnya di Delta Plaza. Kalau Bapak Ibu, kalau Delta Plaza itu ada patung reok bagian kanan itu, ya itu dulu tempat nongkrong saya di situ. Teman-teman ya dandanannya ya Bapak Ibu pasti sudah tahu, yang rambutnya tinggal tengahnya doang gitu ya. Terus warnanya macam-macam, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning gitu ya. Itu dulu teman-teman saya. Sejak tahun 95 saya sudah berinteraksi dengan mereka. Banyak di antara mereka yang ikut di komunitas punk itu karena biasanya dipicu dari keluarganya. Ya, rata-rata karena mereka mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan orang tuanya.
atau masalah himpitan ekonomi bisa jadi. Ya, tapi itu semua menjadi pelajaran bagi kita, ya, saya terutama. Ternyata banyak di antara anak-anak pang itu hanya merupakan pelarian-pelarian dari kondisi di rumahnya. Kemudian pada saat, ya, ini saya dulu juga ikut ngeband gini ya, Bapak Ibu sekalian. Ini foto-foto zaman saya SMA. Jadi dulu waktu saya SMA, saya termasuk yang paling aktif di komunitas pang. Dulu bukan hanya saya sekedar di situ ya, tapi saya ngajakin anak-anak muda itu ikut. Makanya saya dulu kalau ngeband tuh sampai keliling Surabaya, keliling Indonesia ya, di berbagai kota. Dulu bela-belanya begitu karena memang anak-anak pang tuh kerjaannya memang begitu, sukanya mengekspresikan diri ya, melalui bisa musik, bisa pakaian, bisa macam-macam gitu ya. Qadarullah tahun 2005, waktu itu saya lulus kuliah ya. Tahun 2005 itu saya lulus kuliah dari ITS. Saya punya cita-cita waktu itu, karena saya ngeband serius banget Bapak Ibu sekalian. Sudah merilis album, sudah tur ke berbagai kota ya kan. Saya punya cita-cita, saya pengen manggung dengan band favorit saya dari luar negeri ya. Saya pengen tur ke luar negeri karena di Indonesia sudah beberapa kali. Sampai akhirnya ternyata karena menyiapkan biaya cukup besar, qadarullah band dari luar itu malah justru yang tur ke Indonesia. Ya. Dan band itu kemudian mampir Surabaya, karena beberapa kota nggak semua didatangi. Sampai kemudian mampir ke Surabaya. Nah, panitia yang mengadakan acara musik itu nelpon saya, minta band saya untuk jadi band pembuka. Senangnya luar biasa. Sehingga pada saat itu saya ngeband ya, sampai di titik dimana saya setelah acara itu saya tidak merasa punya sesuatu yang ingin saya capai lagi, karena semuanya sudah saya dapatkan. Ini adalah foto yang saya dapat tahun 2005 itu. Ini acaranya ada di semacam pub gitu ya, atau klub malam gitu ya, yang ada di dekat Tunjungan Plaza. Sekarang sudah tutup, ya, sudah tidak ada. Nah, ini acaranya sampai jam 1 pagi, jam 1 malam ya. Saya baru pulang sampai rumah sekitar jam 2. Bapak Ibu sekalian, kemudian tahun 2006 saya merasa nongkrong dengan teman-teman sudah tidak menarik lagi. Tahun 2006 saya berhijrah. Berhijrah itu artinya saya ingin meninggalkan komunitas itu. Saya ingin meninggalkan tongkrongan saya itu, kemudian saya ingin belajar agama. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Jadi ceritanya begini. Kakak kandung saya almarhum, beliau itu dulu berhijrah duluan, keluar dari band. Jadi saya ini pegang gitar, kakak kandung saya itu pegang vokal. Kakak kandung saya ini tahun 2004, tahun 2004 sudah hijrah duluan. Jadi 2 tahun sebelum saya. Nah, pada saat beliau belajar agama, ngaji ya mana-mana, saya sering dinasehati ya, sampai suatu ketika saya merasa bahwa nasihat kakak saya itu mulai membuat saya takut, karena kakak saya sering nasihatin soal kematian. Salah satu buku yang direkomendasi kakak saya untuk dibaca itu bukunya A.A. Judulnya itu Zikrul Maut ya. Jadi bukunya itu tentang bagaimana kita harus berhati-hati ya, karena sewaktu-waktu kematian itu bisa mendatangi kita. Saya merasa takut Bapak Ibu sekalian. Manggung saya yang terakhir, saya merasa takut mati pada saat itu. Dan setelah saya selesai manggung, saya merasa sepertinya saya sudah nggak pengen lagi seperti ini. Jadi setelah keluar dari tempat saya manggung itu, saya bilang kepada personil band saya bilang kepada mereka, mulai hari ini saya keluar dari band. Saya bilang ke mereka, silahkan kalau band mau dilanjutkan, saya sudah tidak mau lagi. Ya, padahal 90% lagu yang saya ciptakan, ya, itu 90% lagu yang dimainkan itu yang menciptakan saya. Ya, saya bilang saya nggak minta-minta royalti kayak Ahmad Dhani, ya kan.
silahkan dipakai, monggo ya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2006 sampai 2009 pada saat itu saya belajar agama. Saya ini nggak pernah punya background pondok, nggak pernah. Saya juga nggak pernah ikut apa namanya sekolah Islam, belum pernah. Saya waktu itu sekolah dari SD, SMP, SMA saya nggak pernah di sekolah Islam. Saya ngaji itu betul-betul serius tuh setelah itu, tahun 2006 sampai 2009. Ya, saya ikut daurah, ikut talaki, ikut mentoring dari ustadz-ustadz, dari orang-orang yang berilmu. Guru saya lulusan Timur Tengah, ya. Kebetulan itu Pak Lek saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya selesai tahun 2009, ini bukan selesai ya, belajar seterusnya sampai sekarang juga masih. Tapi tahun 2009 itu menjadi titik balik, kemudian setelah saya meninggalkan komunitas, untuk kemudian guru saya menyuruh saya untuk kembali ke komunitas itu. Ya, jadi kembali ke komunitas itu, tapi tujuannya bukan untuk balik nakal lagi, bukan, tapi untuk mendakwahi mereka. Ya, jadi kata beliau, kalau bukan kamu yang balik ke mereka dan mendakwahi mereka, maka mau mendakwahi mereka itu dengan apa lagi? Karena kami, kata guru saya, nggak mungkin mendatangi mereka dan mendakwahi mereka. Karena lihat penampilan aja udah serem gitu ya. Jadi saya ini Bapak Ibu sekalian, kalau pakai baju begini, ini kalau saya dikasih tahu, Ustadz besok kajiannya yang ikut bapak-bapak sama ibu-ibu, saya pakai pakaian begini Bapak Ibu sekalian. Kalau di luar sana Bapak Ibu ketemu saya nggak pakai begini, saya pakai kaos band, ya kan, pakai jaket, pakai topi, itu saya lagi dinas Bapak Ibu sekalian. Ya, dinasnya dinas berdakwah untuk kalangan anak-anak muda. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saya di yayasan, ya jarang saya pakai baju kayak gini. Apalagi waktu Selasa malam, kalau Selasa malam itu di yayasan itu ada kajian khusus anak-anak pang. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sana, banyak anak-anak pang pakai sepatu boots, pakai jaket kulit, rambutnya tinggal tengahnya doang, ya, tatonya seluruh tubuh gitu, tapi ngaji Bapak Ibu sekalian, ngaji. Jadi mereka ini datang itu memang pengen dapat pelajaran agama gitu. Nah itu setiap Selasa malam ya. Yang hari-hari yang lainnya banyak anak-anak muda yang lain yang punya kajian-kajian sendiri ya, setiap Senin sampai dengan Ahad. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian tahun 2009 saya memutuskan untuk berdakwah, tapi di kalangan anak-anak yang dulu saya tinggalkan gitu. Ya, sampai tahun 2014 saya punya komunitas namanya komunitas Pang Muslim. Nah, saya ini Bapak Ibu sekalian dulu mengalami kesulitan tahun 2010. Saya itu mengalami kesulitan berdakwah ke anak-anak pang. Kenapa begitu? Karena anak pang itu ternyata diajak ke masjid luar biasa susah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian pasti banyak yang berpikir, anakku putuku cek uangnya tak ajak di masjid. Betul ya? Sehingga kalau di masjid ini subuhan ini saya lihat cuma ada bapak rambutnya sudah pada meninggalkan dunia hitam semuanya ya. Ya. Kenapa begitu? Ya memang tabiatnya anak-anak muda itu susah banget kalau kita ajak ke masjid, memang begitu. Nah waktu itu saya berpikir, wah ini kalau kayak gini terus gimana caranya ya? Saya waktu itu Bapak Ibu sekalian setelah lama nggak ketemu teman-teman, saya balik ke mereka, itu penerimaan mereka masih agak sulit ya. Nah salah satu yang kemudian membuat saya berpikir secara ekstrim gitu ya, saya waktu itu tahun 2010 saya berusaha membuat band baru ya, kayak Ustadz Dery Sulaiman gitu ya, yang kemudian menyanyikan lagu-lagu untuk mendakwahi anak-anak itu pada saat mereka mengadakan acara-acara musik besar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, anak muda itu kalau diajak ngaji nggak ada yang mau, tapi kalau diajak datang konser, Masya Allah yang datang bisa ribuan. Makanya waktu itu saya nekat aja ya, kita bikin band. Akhirnya ini saya bikin band, ini yang megang mic yang sebelah pojok itu saya. Tapi pada saat saya manggung, saya siapkan antara jeda lagu satu dengan lagu kedua itu isinya tausiah ya. Meskipun cuma 3 menit 4 menit itu lumayan loh. Lirik lagu saya ganti menjadi lirik lagu yang mengajak untuk bertobat. Jadi ini foto-foto zaman tahun 2010 saya manggung sambil ceramah. Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian satu persatu teman-teman saya ternyata mau diajak ngaji ya. Dan pada saat itu ternyata
ini menjadi cara yang khas yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang yang lainnya. Dan kemudian ya satu persatu mereka mau berkumpul. Ini komunitas pertama saya namanya komunitas underground tauhid. Ya, komunitas underground tauhid. Ini wajah-wajah ini dulu wajah-wajah dulu anak pang. Ya. Sekarang mereka sudah mulai ngaji, ya, sudah mau ikut ngaji. Ya, kemudian tahun 2014 saya berdakwah khusus ke anak pang saja. Kalau dulu sebelumnya yang underground tauhid itu anak-anak metal ikut, ya, anak-anak yang suka nge-rap gitu, komunitas-komunitas musik-musik yang nyeleneh-nyeleneh begitu dulu ikut. Nah, pada saat 2014 saya fokus ke anak pang saja. Saya bikin komunitas namanya komunitas pang muslim. Ya, semua aneh-aneh komunitas pokoknya sembuh. Pokoknya saya bisa menyampaikan Islam kepada mereka itu alhamdulillah. Makanya pang muslim ini kemudian bikin kegiatan-kegiatan ya, seru-seruan ya, ngumpul, kemudian ngaji, kemudian camping dan sebagainya ya. Seperti itu. Kadang-kadang kita bikin pameran karya, ini keliling di kota-kota Bapak Ibu sekalian, di Surabaya, Sidoarjo, di Jakarta, di Malang, di Jogja, di mana-mana. Sampai kami ini berdakwah pang muslim ini paling jauh ya. Kami dulu sampai diundang ke Malaysia. Kami berdakwah di Johor, di Kuala Lumpur. Pada saat itu ketemu anak-anak pang di sana dan mereka ingin tahu bagaimana pang muslim di Indonesia, di Surabaya. Ya, jadi ini luar biasa. Banyak orang-orang dari luar negeri, dari Amerika, dari Inggris, dari Finlandia, dari Australia itu datang ke Surabaya, itu mau wawancara saya. Karena mereka terheran-heran, kok bisa anak pang diajak ngaji, gitu ya. Jadi mereka itu sampai gumun-gumun, ya. Nah, penelitian-penelitiannya itu kemudian dipublish di jurnal-jurnal itu dan kemudian saya dikirimi hasilnya. Ada yang nulis buku, saya dikirimi hasilnya, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian tahun 2017 kami membentuk namanya Better Youth. Better Youth ini akhirnya menjadi sebuah yayasan yang menaungi anak-anak yang dulu saya dakwahi itu, sehingga kami bertemu dengan teman-teman ya ngaji ini di Penjaringan Sari di sini. Setiap Selasa malam itu situasinya yang ikut anak-anak muda, kaosnya hitam-hitam ya kan, wajahnya kereng-kereng gitu ya. Nah itu tapi mereka datang karena mau ngaji. Yang datang ke sana anak-anak yang biasanya yang dulu jadi bandar narkoba ada Bapak Ibu sekalian. Jadi namanya Mas Brian. Mas Brian ini dulu ngaji pertama kali tahun 2017. Ya, pada saat itu dia cerita, Ustaz, saya ini kan waktu ngaji saya lihat saya baru kenal pertama kali. Dia seluruh badannya ini tatoan, sampai leher-lehernya ini ada tatonya kelihatan, tangannya sampai depan-depan ini. Nah, dia bilang, Ustaz, saya pengen cari guru ngaji. Ini saya siapa yang bisa ini? Saya boleh nggak saya minta Ustaz saya ngaji di sini gitu. Boleh silahkan gitu ya. Nah dia ini cerita dulu saya ini pakai narkoba dari sejak SD ya, sejak SD itu kakak kelas saya nyuruh saya ngerokok ya. Ternyata rokok yang dikasih ke saya itu lintingan sendiri, itu ternyata ganja. Itu pertama kalinya saya kenal narkoba. Kemudian SMP itu saya mulai diajakin kakak kelas itu untuk minum ya. Terus saya overdosis pertama itu pada saat saya mulai pakai heroin, pakai putau. Nah, itu disuntikkan begitu dan kemudian dia overdosis. SMP pertama kali dia overdosis. SMA dia overdosis kedua. Lulus SMA dia jadi bandar narkoba. Setelah dia ketangkep, dia tobat dan kemudian keluar dari penjara, dia cari guru ngaji. Kemudian ketemu saya itu. Alhamdulillah, Mas Brian ini sejak itu dia mendedikasikan dirinya untuk nolongin orang-orang atau anak-anak muda yang kecanduan narkoba. Jadi Mas Brian ini pada saat itu memutuskan untuk kerja di rumah sakit Menur. Di situ ada terapi narkobanya. Ya gajinya kecil sekali, nggak sampai 1 juta di situ. Ya tapi timbangannya keleleran yang dalam maksudnya. Dia bantuin orang tobat dari narkoba. Ada lebih dari 100 orang dari 3 tahun dia terapi anak-anak di situ, dia kerja di situ. Lebih dari 100 anak yang berhasil dia buat terlepas dari narkoba. Luar biasa. Sekarang dia bikin bisnis kopi. Dia sekarang jadi barista coffee shop. Ya, dia yang bisnis sendiri. Kalau Bapak Ibu jogging di itu Koni ya,
itu keluar dari tempat jogging, keluar dari lapangan itu, langsung ada tempat kopi itu ya, yang namanya Kayasa. Itu pemiliknya itu Mas Brian, binaan saya. Ya, tapi Mas Brian nggak selalu stay di situ. Itu pegawai-pegawainya. Tapi pegawai-pegawainya juga ngaji ke saya. Karena caranya Mas Brian merekrut pegawai itu syaratnya harus ngaji. Kalau nggak mau ngaji nggak boleh. Ya, nggak diterima sama dia. Jadi Mas Brian itu, ya, itu dulu pernah kerja di, kalau di sini ada Colors, tempat dugem itu namanya Colors. Itu tempat dugem yang paling terkenal se Asia Tenggara dulu. Bapak Ibu sekalian, itu Mas Brian itu dulu pernah dia ikut lomba mengidentifikasi alkohol itu mereknya apa. Itu matanya ditutup begini, di depannya itu ada sloki-sloki isinya minuman-minuman keras. Dicium baunya begini dia udah langsung bisa tahu ini mereknya apa. Ya, saking instingnya, wah luar biasa. Sekarang dia bisa banyak menjadi apa namanya, wasilah untuk teman-temannya bertobat. Masya Allah. Ini suasananya kalau ngaji ya. Jadi kalau ngaji itu teman-teman, ini masih ada yang rambutnya. Ya, ini namanya Mas Boim ini. Mas Boim ini anak pang lama ini tahun 90-an dulu, 99 ya. Ya, ini suasananya kalau ngaji begini ya. Ini anak-anak badannya bertato begini. Kok berandalan kabeh. Ya, ada yang pulang ngaji ini dulu awal-awal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Mas Boim yang rambutnya mohak tadi ini dulu waktu ngaji begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu awal-awal dia bilang, awal-awal saya tahu dia itu masih mabuk, masih minum. Setelah 4 bulan atau 5 bulan, saya lupa. Tiba-tiba Mas Boim ini datengin saya. Alhamdulillah, Ustaz, saya alhamdulillah hari Senin sama Selasa saya nggak mabuk, Ustaz. Gitu katanya. Ya, saya tanya, lo kenapa? Gitu. Ya, sungkan aja Ustaz. Hari Senin kan saya ngaji Quran. Kalau hari Selasa saya ngaji sama Ustaz, gitu ya, pengajian. Ya saya nggak enak saja masa megang Quran tapi dalam kondisi masih bau alkohol gitu. Ya, saya bilang dalam hati, alhamdulillah ya, minimal berkurang. Tadinya 7 hari mabuk terus ya, minimal berkurang 2 hari kan alhamdulillah ya, gitu ya. Alhamdulillah 3 atau 4 bulan kemudian dia bilang, alhamdulillah Ustaz, saya sudah sama sekali nggak mabuk. Setiap hari saya sudah terlepas dari alkohol, alhamdulillah. Dia bilang seperti itu, alhamdulillah. Ada juga yang beberapa bulan kemudian, ya, namanya Mas Ongen. Ongen ini juga binaan saya ngaji. Ya, datang tuh rambutnya gondrong, warnanya kuning rambutnya, badannya tato full, ya, telinganya ini dikasih piercing. Piercing itu bolongan, gedenya saat tutupnya botol maison, Bapak Ibu sekalian. Kawede begini. Waktu saya ngaji, dia baru pertama kali datang waktu itu. Dia bilang, waktu tanya jawab, dia angkat tangan, Ustaz, saya ini tadi dibohongin Ustaz sama teman-teman ya, katanya ngopi gitu ya. Tiba ngaji gitu. Ya. Nah, pada saat dia bilang gitu, saya bilang, loh ini kan nggak bohong temenmu, ini memang ngopi kan. Saya itu kalau setting tempat ngaji itu seperti kita nongkrong di warkop, makanya ini kan tempat duduk, tengahnya ada mejanya, itu isinya kopi. Ini kan memang ngopi gitu ya, bener ini. Iya Ustaz, tapi nggak ngerti kalau ada ngajinya gitu. Terus dia bilang gini, Ustaz, sekalian saya mau nanya gitu. Oh iya, silahkan. Dia bilang, Ustaz, saya itu 2 tahun yang lalu orang tua saya meninggal, dua-duanya. Sebelum orang tua saya meninggal, itu ngasih wasiat ke saya, jangan sampai kamu meninggalkan sholat 5 waktu. Dia bilang, wah bagus, alhamdulillah. Nah saya sejak orang tua saya meninggal sampai hari ini saya nggak pernah meninggalkan 5 waktu, nggak pernah. Wah, alhamdulillah, saya bilang wajahnya kayak gitu, tapi sholat 5 waktu kan, seneng banget saya bilang, masya Allah. Bilang. Tapi Ustaz, saya juga nggak bisa ninggalin alkohol, katanya gitu, ya. Saya nggak bisa ninggalin alkohol. Setiap hari saya ketemu teman-teman nongkrong mesti mabuk saya, gitu. Tapi saya selalu menyiasati. Saya kalau mabuk tuh setelah sholat isya, Ustaz, gitu. Setelah sholat isya saya mabuk, nanti sebelum subuh saya mandi dulu, kemudian saya sholat subuh, gitu. Nah pertanyaannya, Ustaz kayak gini terus gimana? Boleh enggak Ustaz? Saya bingung kan Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang nggak boleh gitu ya, besok dia nggak ngaji lagi udah. Ya kan? Tapi kalau saya bilang boleh, saya yang dosa.
Wong jelas-jelas mabuk nggak boleh kan gitu. Nah, akhirnya apa yang saya bilang? Nah, ini namanya skill untuk berdiplomasi, ya, menjawab tapi tidak langsung konkret. Gitu. Ya, jawaban saya cuma begini: kalau kamu setiap hari Selasa terus istiqomah ngaji di sini, nanti kamu nemuin jawabannya sendiri. Ya, sambil saya dalam hati begini, kenapa kok orang sholat tapi dia masih nggak bisa meninggalkan maksiat? Dalam benak saya cuma ingat satu ayat. Ini diajarkan guru saya. Guru saya bilang gini, ayatnya itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bapak Ibu tahu semuanya ayat ini kan? Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Logikanya kalau orang sholat, dia bisa meninggalkan kemungkaran harusnya, logikanya. Tapi ini kok nggak bisa? Kata guru saya, ini pasti karena sholatnya kurang berkualitas. Ya kan? Kalau hanya sekedar sholat, ya orang munafik juga sholat. Tapi dia nggak bisa sungguh-sungguh beriman. Nah, sama orang-orang yang di luar, mereka sholat tapi nggak bisa meninggalkan maksiat, STMJ namanya. Sholat terus tapi maksiat jalan. Ya kan? Itu karena kualitas sholatnya nggak bagus. Maka PR saya adalah, kenapa saya bilang dia harus ngaji di sini supaya tahu jawabannya, supaya saya bisa punya kesempatan memperbaiki kualitas sholatnya. Alhamdulillah 6 bulan kemudian, Mas Ongen itu yang datang ketipu itu katanya, ya, dia bilang, ya temennya yang ngasih tahu, Ustaz, Ongen ini sudah tidak mabuk lagi Ustaz. Gitu. Saya kaget, beneran Tangen gitu. Iya Ustaz katanya. Udah berapa bulan? Alhamdulillah ini sudah jalan 1 bulan lebih. Masya Allah saya bilang. Apakah saya selalu nyindir dia atau nyuruh dia meninggalkan Homer? Enggak, saya enggak nyuruh begitu. Karena saya yakin dia sudah tahu Homer itu haram. Jadi hal-hal, Bapak Ibu sekalian, ini pelajarannya ya. Kalau di rumah ada anak atau cucu ya, yang dia melakukan kemaksiatan, itu jangan banyak-banyak diomeli. Karena sebetulnya kita cuma butuh ngasih tahu, kalau dia belum tahu cuma dikasih tahu bahwa ini haram. Ya, sekali saja. Karena dia tabiatnya emang udah tahu sebenarnya. Ya, mohon maaf nih misalnya ada anak cucu yang kemudian dia melakukan kemaksiatan seperti misalnya kalau suka gadget biasanya kalau nggak pornografi ya, atau melakukan hal-hal yang negatif misalnya sama temennya dia pacaran dan sebagainya, itu biasanya kayak gitu-gitu tuh sebetulnya udah paham kalau dia kayak gitu tuh salah. Makanya kalau di rumah jangan diomeli banyak-banyak, ya, diperbaiki aja hubungannya sama Allah, ya, dibangun kecintaannya sama Allah sama Rasulnya, baru kemudian dia akan meninggalkan itu sendiri. Saya yang kayak gitu kasus seperti itu hampir semua teman-teman ini kasusnya sama semua. Masalahnya pasti masalah kedekatan atau hubungannya dia dengan Allah. Kalau dia hubungannya dengan Allah itu bagus, pasti dia akan meninggalkan itu dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda itu punya karakteristik. Tapi kalau karakteristiknya, potensinya, kekuatannya nggak mampu kita munculkan dalam dirinya, maka dia akan cenderung melakukan pelarian-pelarian. Ya, dan pelarian itu kalau menurut data, ya contohnya ini misalnya 2024. Ya, kasus narkotika mencapai 38.786 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya. Jadi narkoba saja itu sampai sebanyak ini kasusnya. Dan ini pasti anak muda paling banyak, ya kan? Kemudian ya, peningkatan kasus hubungan seksual di kalangan remaja umur 15 sampai 19 tahun. Sekitar 59% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki telah melakukan hubungan seksual pranikah. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak dekat dengan anak-anak kita, ya naudzubillah, ya semoga kita dilindungi, keluarga kita dilindungi. Ini angka yang nggak main-main loh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ibaratnya ini kita sampel acak saja. Ini satu kampus isinya 5.000 orang saja misalnya. Bayangkan kalau laki-lakinya 74%, itu kan dari 4 laki-laki yang 3 pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Bayangkan, itu kan mengerikan sekali. Dan ini range usianya 15 sampai 19 tahun. Rata-rata
mereka yang melakukan ini, saya pernah dapat risetnya ini. Rata-rata yang anaknya begini karena kehilangan sosok dari orang tuanya, khususnya bapaknya. Namanya adalah fatherless. Ya, fatherless itu punya ayah, tapi ayahnya tidak hadir dalam hati anak-anaknya. Sehingga mereka ini yang perempuan cenderung kemudian tidak tahu bagaimana menjaga diri dari laki-laki. Milih teman yang baik, ya, itu nggak ngerti dia. Ya, yang perempuan juga begitu. Ya, jadi yang laki-laki, yang perempuan sama. Mereka rata-rata yang seperti ini karena kehilangan sosok, khususnya yang paling khusus, yang paling menjadi penyebabnya itu adalah hilangnya kondisi di mana mereka hatinya itu diisi dengan ayahnya. Ya, ayahnya nggak hadir atau ayahnya nggak peduli. Jadi dua hal ini yang paling besar. Kemudian kasus seperti ini misalnya, ya, kasus kekerasan, ya. Karena sekarang kan sering kali di sosial media itu ada anak-anak saling bully, ya kan, ada kekerasan dalam sekolah, ya. Jadi kakak kelas mukuli adik kelasnya, teman mukuli temannya yang lain, ya kan, bullying di mana-mana. Kadang guru, ya kan, kemudian ikut bully anak siswanya, ya kan, kemudian ada yang pelecehan seksual dan sebagainya. Kasus-kasus kekerasan kayak gini itu mencapai di Indonesia itu 573 kasus. Ini seperti fenomena gunung es yang kelihatan atasnya aja, dalamnya itu, ya, itu sebetulnya lebih banyak, itu yang nggak terungkap, ya. Kemudian 6,1% penduduk Indonesia usia 15 tahunan ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. Bapak Ibu sekalian, saya baru kali ini selama 3 tahun terakhir sejak pandemi, ya maaf, 4 tahun terakhir sejak pandemi, itu saya baru kali ini menemukan anak-anak muda itu punya masalah mental berat-berat. Baru kali ini saya nemui, ya, ada salah satu sekolah SD ini Bapak Ibu sekalian. Ya, SD itu, anak SD itu sekolah Islam ini Bapak Ibu sekalian, jangan dikira ini sekolah yang negeri atau yang umum, ya, enggak. Pada saat mereka wudhu, ya, ini lengannya dibuka begini, itu isinya sayatan-sayatan, bekas sayatan. Anak SD kelas 6 Bapak Ibu. Baru kali ini saya. SMP pun begitu, banyak yang terjadi kayak gitu. Ya, dikasih Hansaplas di sini. Itu karena sayatan-sayatan. Itu anak SD usianya baru di bawah 15 tahun, 14 tahunan kurang lebih, ternyata ada yang sampai kayak gitu. Ini bukan problem yang remeh, ya. Anak kuliahan pun yang sudah segede itu, banyak yang saya temukan itu mahasiswa-mahasiswa itu ternyata punya masalah mental. Dan itu berat-berat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kayak gini-gini ini tentu harus menjadi keresahan kita. Kalau kita nggak tahu bagaimana kuncinya, tentu ini akan menjadi permasalahan. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, dalam surat Ar-Rum ayat 54, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin wa ja'ala min dha'fin quwwah wa ja'ala min ba'di quwwatin min quwwatin dha'fa wa syaibah, ya. Wallahu kemudian Allah melanjutkannya dengan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Jadi Allah berfirman, memberikan informasi kepada kita, ya. Allah dialah yang membuat kamu, menciptakan kamu dari yang awalnya lemah kemudian kuat. Kemudian Allah menjadikan kamu yang kuat menjadi lemah kembali dan beruban. Ya. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, ya. Dan Allah Maha tahu atas apa yang Allah tentukan. Bapak Ibu sekalian, di situ para ulama membuat penjelasan bahwa fase hidup kita itu ada 3. Fase pertama namanya fase lemah, fase kedua namanya fase kuat, dan kemudian fase terakhir adalah lemah kembali dan beruban. Artinya apa?
Kalau disebutkan ada kekuatan yang di tengah-tengah itu, fase kuat itu sebetulnya fase anak muda. Fase di mana mereka masuk usia 15 tahun ketika mereka balik, sampai kemudian mulai terasa lagi terjadi kelemahan-kelemahan. Biasanya usia 40. Jadi antara 15 tahun sampai 40 itu fase paling kuat dalam siklus hidup manusia. Nah, di saat mereka dalam kondisi kuat, itu pengajaran dan pendidikannya harus terbaik. Kalau enggak, maka yang terjadi kerusakan terjadi. Ya, baru hari kemarin ini ada orang tua nelpon saya. Di yayasan saya itu ada konsultasi tentang permasalahan remaja yang handle saya. Ya, ada bapak ibu datang, kemudian janjian dulu ya, kemudian konsultasi dengan saya siang-siang setelah zuhur. Dia mengeluhkan karena anaknya baru lulus dari pesantren terkenal Jawa Timur. Setelah lulus itu masuk SMA di Surabaya, di Sidoarjo, ternyata dia mulai belajar mabuk, belajar minum, ngoplos sama temennya. Ya, dan itu diketahui sekolah dan kemudian dilaporkan ke orang tuanya. Terus kemudian ditanya, kamu tahu kayak gini dari mana? Ternyata tahunya justru dari pondok. Sebelum lulus itu dia jadi punya tongkrongan khusus, anaknya nakal-nakal semuanya. Ya. Dan kemudian itu menjadikan dia sampai hari ini jadi susah. Ya, hafalan jadi males, ngaji jadi males, sholat jadi males, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata meskipun pondok, ya, saya tanya ke orang tuanya, penjelasan dari pondok gimana? Pondok ternyata nggak tahu malahan. Pondok itu tahunya dari teman-temannya, gurunya, ustazahnya nggak ada yang tahu. Kok bisa begitu? Iya, karena ternyata pondok ini mengeluhkan karena banyaknya siswa, banyaknya santri, nggak sempat itu memperhatikan anak-anaknya. Saya bilang, ya ternyata pondok pun bukan jaminan. Kalau di rumahnya yang orang tuanya nggak mampu membackup ya pendidikan anaknya dengan baik, maka ngirim anak ke pondok itu belum tentu kemudian membuat mereka bisa baik. Ya, apalagi pondok-pondok yang dipakai buat buangan anak nakal. Ya, biasanya ada orang tua itu suka ngomong gini ke anaknya, oh nek dablek, bedik pondok lo ya. Nah, ini pondok-pondok yang kayak gitu malah jadi nulari ya nakal kepada teman-temannya yang serius belajar agama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendidik anak-anak ini dengan baik dan tepat, pasti di usia-usia itu 15 itu pasti dalam kondisi dia yang baik juga, pasti. Kenapa? Karena 15 tahun ini usia-usia yang paling krusial untuk didampingi oleh orang tuanya sebetulnya. Saya tanya, saya langsung indikasi, Bapak, Ibu, ini putranya ini baliknya kapan? Tahu nggak pada saat balik itu? Cerita nggak sama orang tuanya? Indikasi mereka nggak dekat itu adalah ketika anaknya balik, dia nggak cerita orang tuanya. Ya. Dan pada saat dia balik, yang ngajari, oh ini namanya, mohon maaf nih, ini namanya spermale, ya. Kalau kamu begini caranya bersuci seperti ini, harusnya yang begituin itu bapaknya, harusnya. Ketika bapaknya tidak melakukan itu, maka anaknya akan cenderung mencari informasi secara liar, ya, sehingga ketertarikan dia mulai dengan lawan jenis dan sebagainya, yang ngajari semua temannya. Ya kalau temannya baik, kalau temannya buyar, ya kan, dia ikut buyar. Bapak Ibu sekalian, ini biasanya menjadi titik balik kenakalan itu, ya. Saya tanya kepada orang tuanya, apakah pernah dia cerita tentang mimpi basah misalnya? Enggak. Ya. Kemudian yang ngajari mandi besar siapa? Karena bapak ibunya nggak ada yang ngajari. Nah, ternyata betul, ya. Kalau dibilang-bilang, jadi anak saya itu mulai kelihatan nakal tuh pada saat dia naik kelas 3 SMP, ya, di pondok itu. Nah, saya menemukan, nah ini tuh, pada saat dia balik, akalnya mulai bertumbuh, dia mulai kritis, yang dulu dia diajak hafalan mau, sholat di masjid mau, ngaji mau, dan sebagainya, tiba-tiba akalnya mulai kritis, dia akan menanyakan dalam hatinya, meskipun nggak diucapkan ya, dalam hati dia akan menanyakan, gaya apa aku sholat? Koncoku ono itu gak sholat, tapi ya baik-baik saja. Gaya apa aku ngaji? Koncoku lo gak ngaji, tapi uripe ekonominya bagus, lebih bagus dari saya.
Ya, buat apa aku puasa? Teman-temanku nggak ono sing poso kok. Pada saat dia SMA kan dia di SMA yang bukan pondok. Teman-temanku gak poso ya gak popo. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang paling prinsip dalam hidup yang harusnya dia selesai, ya itu nggak terjawab. Kenapa? Ketika dia krisis kita nggak mendampingi. Lebih lagi kita dampingi tapi nggak punya ilmunya untuk menjawab kayak gituan. Bapak Ibu sekalian, saya punya mahasiswa. Mahasiswa ini kena masalah keluarga murtad, ya. Jadi keluarganya semua Muslim. Ya pada saat dia kuliah dia bilang, Pak, saya mau kuliah agamanya mau pindah Pak, kata gitu. Duh, pindah gimana? Saya dulu kan ikut kuliah agama Islam. Nah sekarang saya sudah keluar Pak dari Islam Pak. Duh, ya bener kamu? Iya. Saya masuk Buddha Pak. Ya. Lah, kok bisa? Ya saya nggak nanya ini ya. Dia bilang iya Pak, gara-gara masalah keluarga. Kenapa begitu? Bisa jadi karena orang tuanya di rumah hanya bisa nyalahin pakai ayat lagi, nyalahinnya pakai hadis lagi ya. Sehingga anak itu yang belum siap untuk diberikan pendekatan, ya dia belum siap diberikan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ini benar salah. Hubungan dia dengan orang tuanya belum bagus. Ya, orang tuanya cuma bisa ngomel, cuma bisa marah-marah pada saat dia bersalah. Tapi dia tidak pernah memberikan emosional yang baik untuk hatinya, bikin hatinya tenang, bikin hatinya bahagia dan sebagainya. Saya pernah itu di masjid dekat Pakuwon City. Orang tuanya dua-duanya ini dosen, ya, dua-duanya guru besar di perguruan tinggi di Surabaya. Telepon ke saya, Ustaz, tolong Ustaz, anak saya ini baru masuk UGD, dia mencoba bunuh diri di kamarnya, tangannya disilet di sini, ya darahnya kemana-mana. Sekarang kondisi anaknya gimana Pak? Alhamdulillah sekarang sudah mulai baik Ustaz. Saya ini harus gimana Ustaz sama anak saya Ustaz? Karena udah 2 kali kayak gini Ustaz. Ya, habis itu saya ajak ngobrol bapaknya. Saya bilang, Pak, mohon maaf, bapak ini kalau sama anaknya, saya tanya begini, bapak kerjanya apa? Saya dosen Ustaz. Gitu. Saya kadang kalau pulang harus malam-malam, kadang sampai rumah jam 9, jam 10. Ya. Terus bapak ketemu anak kapan? Ya pada saat itu aja, pada saat mau sarapan itu Ustaz, kalau pagi. Kadang anak saya belum bangun bahkan. Saya tebak ya, ini anaknya kan skripsi nggak selesai-selesai. Saya tebak Pak, kalau ngobrol sama anaknya, pasti pertama kali yang ditanya skripsimu ya apa? Ya, itu. Jadi seharian nggak ketemu itu, isinya itu neken anaknya gimana caranya lulus skripsi. Karena bapaknya guru besar, ibunya guru besar, apalagi salah satu di antara mereka itu ada yang dokter, ya kan, pulangnya pasti malam-malam. Ya, jadi standar dia ke anaknya itu dituntut anaknya itu seperti orang tuanya. Bayangkan stresnya luar biasa itu. Pelampiasan stresnya apa? Dia mau bunuh diri. Gak pernah diperhatikan, setiap ketemu selalu ditekan. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi cara mendidik itu ada ilmunya. Ya. Hari ini di yayasan kami itu isinya pelarian-pelarian anak-anak muda yang kalau di rumah itu orang tuanya nggak ada yang merhatiin. Mereka daripada mereka ditangkap, maksudnya dirangkul sama orang-orang yang ngajakin rusak, mending saya rangkul, saya ajak ke yayasan. Jadi kalau di kampus itu ada anak-anak yang mereka kurang perhatian, ya, saya ajak mereka untuk ngaji di Better Youth. Maka Bapak Ibu sekalian, ya semoga ini sudah syuruk ya ini ya. Maka jangan sampai kemudian anak-anak kita itu 3, lemah iman, lemah pendirian, dan lemah mental. 3 ini hanya bisa disembuhkan kalau orang tuanya mau menuntut ilmu caranya didik anak yang baik. Kalau sudah kelewatan, anaknya udah gede, harus gimana? Itu ada ilmunya Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang sehari-hari saya selalu sampaikan kepada guru-guru di sekolah, saya sampaikan kepada orang tua yang mengeluhkan anaknya kemudian sudah dewasa dan mereka tidak mau taat pada Allah. Insya Allah itu Bapak Ibu sekalian, semoga pertemuan ini yang meski hanya setengah jam saja, yang nggak mampu saya sampaikan semuanya, semoga ini menjadi penyambung untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Masih banyak sekali yang harusnya saya sampaikan ya. Kalau nanti mungkin ada yang mau dikonsultasikan di luar pertemuan ini,
silahkan nanti tanya ke Mas Dimas. Mas Dimas ini salah satu binaan saya. Tanya nomor saya, silahkan nanti WA saya sewaktu-waktu, saya siap membantu ya. Kapan saja insya Allah. Ya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke, atau biasanya apa nih? Tanya jawab ke doa. Tanya jawab. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin boleh. Masih 5 menit. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Betul. Ya. Ya. Baik. 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 Masya Allah. Masya Allah. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Tentu kita tidak mungkin berada di samping anak kita itu terus-terusan ya, berjam-jam. Jarang terjadi seperti itu ya sebetulnya. Tetapi kita perlu paham bahwa waktu-waktu yang dibutuhkan anak kita ya terhadap kita itu adalah waktu-waktu yang bukan kuantitasnya yang mereka pentingkan, tapi sebetulnya kualitasnya yang baik. Jadi artinya begini ya, kalau kita mengacu kepada misalnya Nabi Ibrahim, kenapa bolak-balik tinggalkan Nabi Ismail? Dari sejak bayi udah ditinggal, nanti remaja didatangi lagi pada saat Nabi Ismail sudah menikah, tapi kemudian nggak ketemu dan ditinggal lagi. Apalagi nggak ketemu sambil ngasih pesan, tolong daun pintu ini kamu ganti. Maksudnya ini ceraikan istrimu, maksudnya gitu, karena istrinya nggak berakhlak. Tapi Nabi Ismail kok dia taat gitu. Kemudian ketemu lagi pada saat sebelumnya itu ya, sebelum menikah itu Nabi Ismail didatangi untuk kemudian disembelih kan. Nah, kejadian itu tapi Nabi Ismail kemudian dia taat juga. Sampai kemudian dewasa Nabi Ismail disuruh untuk menceraikan istrinya yang tidak berakhlak, itu pun juga taat. Padahal waktunya hanya sedikit ketemunya. Pertanyaan kok bisa? Karena yang pertama, hubungan mereka ketika bertemu itu berkualitas. Ya, coba kalau kita lihat dialognya ketika Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya, disuruh nyembelih Nabi Ismail. Ya, itu kan dialognya dialog cinta yang luar biasa. Ya, itu. Yang kedua, istrinya itu nggak ikutan sibuk. Ya, istrinya ada di rumah. Istrinya, yaitu Siti Hajar, itu selalu menceritakan tentang betapa luar biasanya bapaknya itu. Betapa luar biasanya Nabi Ibrahim. Sehingga anaknya itu ketika ketemu dengan bapaknya, respectnya luar biasa. Makanya peran istri itu sebetulnya sebagai pendamping itu, pendamping pendidikan anak itu, supaya istri bisa selalu mengedifikasi, ya, supaya respect anaknya kepada bapaknya itu tetap hadir, tetap ada. Begitu. Makanya saya, meskipun saya juga sibuk Bapak Ibu, saya itu kalau pagi selalu yang nganter anak-anak saya selalu saya. Kenapa? Ini waktu yang berharga. Harus punya kenangan manis saya dengan mereka. Nganter. Yang kedua, kalau saya sore pulang, malam saya harus ngisi kajian lagi setelah Isya. Saya selalu menyempatkan sore harus pulang. Kenapa? Saya harus bercengkrama dengan anak-anak saya. Saya harus makan malam bersama. Setelah maghrib saya biasa makan malam bersama. Saya harus bercanda, saya harus masuk ke kamarnya, ngobrol tentang hari itu mereka seharian ngapain aja. Tapi bukan sifatnya interogasi. Ya, interogasi itu gini. Kamu hari ini pelajaranmu apa? Tadi ngapain aja sama gurumu? Ya, tugasmu udah selesai belum? Ya, itu namanya interogasi. Yang kayak gitu nggak disukai sama anak-anak. Ya, kita datang, ya,
Kemudian saya ini kalau sama anak saya yang laki-laki, kalau ke masjid selalu saya ajak, ya. Dan kalau saya ajak itu selalu ngobrolnya harus seru. Jadi sepanjang rumah sampai masjid itu, zaman anak saya masih SD, saya ngerangkulnya begini pundaknya. Sampai sekarang anak saya lebih tinggi dari saya ngerangkul pundaknya begini. Itu kalau ke masjid selalu bersama dengan saya. Waktu-waktu ke masjid harus menjadi saat-saat yang berharga. Ya, ketika mereka di sekolah ngapain, saya yang harus datang. Misalnya ada lomba, ada penghargaan apa, ambil rapot dan sebagainya, ayah harus datang. Kenapa? Karena itu saat-saat dimana mereka merasa ini hal-hal penting buat mereka. Itu. Jadi waktu yang berharga, Bapak Ibu sekalian, itu yang lebih penting. Insya Allah itu, Bapak. Baik, kita cukupi pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.